Ini sekarang ini banyak orang yang menghilangkan karomah. Semuanya materialisme. Materialisme itu apa artinya? Semua dihitung material. Kalau nggak ada bendanya tidak dipercaya. Jadi nggak percaya pada barang gaib. Setan nggak dipercaya, jin tidak dipercaya. Jadi sekarang nggak ada orang yang punya karomah. Ini ada sekarang gerakan orang yang nggak percaya terhadap karomah. Tapi sebaliknya ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah. Rantai bisa turun emas dari langit. Bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Itu orang yang bikin-bikin namanya, ngarang. Tapi ada orang yang sama sekali menjadi tidak percaya dengan karomah. Kita ummatan wasato. Allah memberikan karomah tapi tidak dibuat-buat. Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu. Ini banyak orang yang sekarang tidak percaya karomah sama sekali. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya ketika perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan. Nggak percaya habaib ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib, silahkan. Karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki, ya. Siapapun yang baik, siapapun yang berilmu, yang takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dan kita hormati karena Allah menghormati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau siapapun yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak berilmu, kita hargai saja. Mau keturunan siapapun, tidak peduli. Keturunan siapapun, kita sama-sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Nabi Adam dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada lafadz la baina arabiyyin wala ajami, tidak ada bedanya. Mau Arab, mau Ajam itu sama, illa taqwa, kecuali takwanya. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan, di kita hidup ini, mati ini, yang dilihat oleh Allah apanya? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan ahsanu nasaban, bukan yang nasabnya paling baik. Enggak ada. Makanya anak di sini hafalan Quran, pinterin baca kitab, belajar SMP, SMA umum, nanti jadi orang alim, jadi orang bertakwa, Allah yang akan mengangkatnya. Di hadapan manusia, makhluk Allah nggak ada apa-apanya. Yang penting Allah mengangkat derajat kita, akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ditanamkan kepada kita semua. Siapapun akan mulia kalau bertakwa, dan syaratnya takwa adalah iman kepada Allah dan berilmu kepada Allah dan mengamalkan ilmunya. Baru jadi orang bertakwa. Jadi nggak ada lafadz lah, mau yang jelek, mau yang putih, mau yang hitam, nggak ada bedanya di antara kita. Kita punya kesempatan yang sama untuk berada di sorga Firdaus. Untuk masuk sorga kita punya hak yang sama, tidak ada bedanya kita. Semuanya harus punya tiket apa? Iman, Islam, dan ihsan. Punya ilmu, punya iman yang kuat,